Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang desain HVAC dan spesifikasi ruangan seperti tekanan udara, partikel, dan lain-lain. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Nelly NPM 12, Eria Oselva Yanuar NPM 13, Windy Fresha Komaro NPM 14, Ayu Nur Siti Fatimah NPM 16, Ayu Previani Hartono NPM 17, Anissa Nurfitriani NPM 18, Esa Balki Salsabila NPM 19, Aulia Zulfa NPM 20, Nur Hanifah Puspita Dewi NPM 21, serta Wildan Nicairin NPM 22. HVAC merupakan sistem yang mengatur suhu, kelembapan, arah dan mutu udara, partikel, dan pembuangan kontaminan yang ada di udara. Contoh inhalasi udara di industri farmasi yaitu di tempat penimbangan bahan baku. Nah, yang harus diperhatikannya yaitu yang pertama yaitu beban pendinginan yang mencakup volume ruangan, jumlah orang, peralatan yang ada. Beban pendinginan harus terlebih dahulu diketahui, agar kita mengetahui peralatan yang tepat untuk dipasangnya seperti apa, dan agar mencapai kondisi yang diinginkan serta tidak boros energi. Setelah kita mengetahui beban pendinginan, kita bisa menentukan jenis mesin pendinginnya dan perancangan saluran pendinginannya seperti apa. Tetapi, untuk mengetahui beban pendinginan, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan standar ruangan bersih atau clean room pada industri pembuatan obat, khususnya ruang penimbangan bahan baku. Ruang bersih merupakan ruangan untuk dikendalikan secara tertutup, maksudnya yaitu bisa mengendalikan jumlah partikel, temperatur, kelembapan, tekanan udara, getaran, kebisingan, dan pencahayaannya. Selanjutnya yaitu untuk mencapai ruang bersih atau clean room. Yang pertama, kita harus mensuplai udara dengan jumlah besar yang telah disaring dengan filter berefisiensi tingkat tinggi. Yang kedua, udara dicairkan dan dihilangkan dari partikel atau bakteri dengan memberikan tekanan untuk memastikan agar tidak ada udara yang kotor di dalam ruang distribusi. Yang ketiga, ruang bersih dibangun menggunakan bahan yang mudah dibersihkan atau bahan-bahan yang tidak mudah mengeluarkan suatu partikel. Berikut ini adalah contoh video bagaimana mencapai ruang bersih. Welcome to Pharmaceutical Engineering. In clean room. I'd like to take this opportunity to show you around a ISO 14644 Class 7 and Class 8 mixed flow clean room. Now there is some laminar flow within this clean room which is coming directly out of the HEPA filter, which is to be positioned directly above a production area once the machinery is in place. What you'll notice is we've turned the lighting down to get some shadows on the walls, and we're using a nice crisp white smoke at a high density. With all these things taken into consideration, you can actually get some very good visualizations of the mixing of the air, the laminar flow, and the mixed flow differential pressures across the boundaries. Now, as you're only going to be doing this on one occasion or two occasions to prove your mixed flow or laminar flow, we take the opportunity at the commissioning stage, while the technicians are still able to get into the clean room without gowning, as the smoke is likely to contaminate the entire facility. If you don't get a take within one or two shots, if it's a mixed flow area, the smoke will disseminate across the clean room and you won't be able to get the shot very well. The idea there is that you wait for the recovery of the room, and once the room's recovered, you then take the shot. It's also very important to use a smoke with a large enough particle size to get caught in the primary filters as not to affect the secondary or HEPA filters with the density of the smoke in the filter itself. The density of the smoke is very important, as you can see here, with a high airflow across a boundary. It's somewhat harder to see the flow of air.
Klasifikasi ruang bersih. Klasifikasi ruang bersih pembuatan obat menurut EN ISO 146441 diklasifikasikan menurut lingkungan operasionalnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk steril yaitu kelas A, B, C, D. Yang kedua, produk non-steril yaitu kelas E. Selanjutnya yaitu data perancangan ruang bersih secara umum yang tercantum pada tabel. Yang pertama, temperatur pada umumnya itu 20 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan relatif atau biasa disebut RH, 40% kurang lebih 5% atau 25% kurang lebih 5%. Nah, pada 25% kurang lebih 5% itu merupakan tingkat rendah kelembapan relatif atau tingkat sensitifnya. Nah, tingkat kelembapan relatif itu tergantung pada lokasi geografis, produksi, dan pakaian yang dikenakannya. Yang ketiga yaitu kebisingan 65 dBA. Kebanyakan pada industri pembuatan obat-obatan di ruangan clean rooms menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi dan volume suplai udara yang tinggi pula. Nah, level yang diizinkannya itu hampir mendekati 65 dBA atau kebanyakan menggunakan 65 dBA. Selanjutnya yaitu tujuan dari HVAC. Yang pertama, produksi lingkungan pembuatan produk. Yang kedua, memastikan produk obat bermutu. Yang ketiga, memberikan lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, proteksi personil dari bahan berbahaya melalui peraturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman. Dalam beberapa parameter kritis dari HVAC itu salah satunya adalah temperatur atau suhu ruangan. Nah, suhu atau temperatur ruangan ini mempengaruhi bahan dan produk, terutama untuk produk yang dibutuhkan perlakuan khusus. Contohnya enzim dan vaksin. Enzim membutuhkan suhu optimal agar dapat bekerja dengan baik, dan vaksin mengandung makhluk hidup yang membutuhkan suhu optimum untuk tetap stabil. Adapun alat yang digunakan dalam pengaturan temperatur ini yaitu pemanas dan air conditioning atau yang kita kenal sebagai AC. Namun adapun ventilasi yang digunakan untuk mengubah atau mengganti udara dalam ruangan ataupun untuk mengontrol suhu atau menghilangkan perpaduan kelembapan, bau, asap, panas, debu atau kontaminan lainnya antara udara luar dan di dalam. Berdasarkan ISPE, untuk ruangan clean room, suhu set point disarankan itu 68 derajat Fahrenheit atau sekitar 20 derajat Celcius atau dapat kurang bergantung pada level kebutuhan dalam area proses. Terdapat korelasi suhu dan operator yang bekerja di dalam ruang produksi. Nah, suhu ruangan yang sangat tinggi akan mempengaruhi kenyamanan dari masing-masing operator yang sedang bekerja. Kemudian, aktivitas pekerja yang sibuk dapat melepaskan partikel kontaminan dan akan meningkatkan suhu. Kemudian, mesin yang besar membutuhkan suhu yang rendah karena pada umumnya mesin-mesin besar itu menghasilkan energi kalor tersendiri sehingga mempengaruhi suhu pada ruangan tersebut. Nah, pada umumnya suhu normal ruangan itu 20 sampai 22 derajat Celcius. Korelasi suhu dan produk. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan suhu dari ruangan dan suhu nyaman operator. Nah, ada pula terdapat perbedaan suhu dari produk ke produk. Produk itu meliputi produk steril karena di sini mencakup clean room. Kemudian, jika bukan peralatan khusus, USP menyarankan suhu ruang produksi itu 15 sampai dengan 25 derajat Celcius. Dalam ruang produksi, itu ada yang dinamakan dengan heat gain. Heat gain ini merupakan sumber energi panas yang muncul dalam suatu ruangan. Sumber energi panas ini dapat dihasilkan dari tubuh personil, panas dari mesin atau peralatan yang digunakan, panas dari pencahayaan, dan panas dari sirkulasi udara tanpa cooling coil atau pendingin udara. Nah, di sini ada contoh gambar dari model clean room yang menggunakan sistem HVAC.
dengan konstan temperatur dan kelembaban. Di sini ada nomor 1 itu air conditioner, di mana dia berfungsi sebagai pengatur suhu. Nah, selanjutnya ini adalah komponen dari sistem pemanas dan air conditioning. Nah, sistem pemanas ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan panas dalam suatu bangunan. Sistem pemanas biasanya digunakan untuk tempat-tempat yang beriklim dinginnya panjang. Nah, sistem ini terdiri dari boiler, tungku, atau pompa kalor untuk memastikan air, uap, atau udara di lokasi pusat seperti ruang perapian ataupun ruang mekanis di industri-industri besar. Panas dapat ditransfer dengan konveksi, konduksi, ataupun radiasi. Nah, di sini adalah skema sistem pemanasan dari heating coil. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan furnace. Nah, furnace ini merupakan sumber panas yang ditransfer ke media air ataupun udara bernama hidronik di boiler. Kemudian di sini ada evaporator. Evaporator coil ini berfungsi untuk menguapkan uap panas yang akan menuju ke ruangan. Nah, uap panas tadi menuju ke ruangan, kemudian udara yang dingin akan masuk kembali ke sistem pemanas. Nah, di sini ada air cleaner. Air cleaner ini berfungsi untuk filtrasi. Jadi di situ ada saringan untuk menyaring berbagai macam kontaminan, karena di sini lingkupnya clean room. Nah, kemudian ada air conditioning. Air conditioning ini komponen utamanya yaitu chiller. Chiller ini dia merupakan alat untuk mendinginkan udara. Nah, chiller ini pun terjadi sirkulasi antara udara dingin dan udara panas. Nah, dalam suatu ruangan itu biasanya berbeda-beda suhunya. Nah, oleh karena itu ditetapkan temperaturnya berdasarkan produk tertentu dengan menggunakan alat pemanas ataupun air conditioning. Nah, suhu yang disarankan tadi untuk clean room itu berdasarkan ISPE itu 68 derajat Fahrenheit atau sekitar 20 derajat Celcius. Nah, dalam sistem HVAC sendiri, itu ada yang dikenal dengan BTU, British Thermal Unit, merupakan sistem untuk memastikan energi panas sehingga memiliki efisiensi yang baik. Jadi di sini tuh BTU ini digunakan untuk menentukan kuantitas energi yang dihasilkan dari sistem HVAC, termasuk heating dan cooling system untuk menjaga suhu atau temperatur pada ruangan produksi. Ada parameter kritis yang kedua, yaitu kelembaban. Lembab artinya dalam udara terkandung sejumlah uap air yang dapat menjadi tempat pertumbuhan mikroba. Kelembaban ini dapat mempengaruhi kualitas produk dalam suatu industri. Kelembaban dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan personil, yaitu kriterianya itu temperatur, kualitas udara, dan pergerakan udaranya. Kualitas udara ini dipengaruhi oleh pola kerja grounding yang digunakan serta mobilitas para personil. Pada pedoman CPOB Aneks 1 ditekankan suhu dan kelembaban ruangan hendaklah dijaga pada tingkat yang tidak menyebabkan personil berkeringat secara berlebihan dalam pakaian kerjanya untuk mencegah pertumbuhan jamur atau kapang. Berikut adalah rekomendasi sistem tata udara untuk kelas kebersihan, di mana kelembaban nisbi ruangannya ini yaitu kondisi yang berdampak buruk pada mutu produk hendaklah ditetapkan berdasarkan studi stabilitas atau parameter proses yang menunjukkan batas operasional bagi produk atau bagi proses. Nah, pada fasilitas steril di mana udara bersentuhan langsung dengan produk, suhu dapat berdampak pada mutu produk sehingga rentang suhunya dibatasi beberapa derajat saja. Pada fasilitas sediaan padat, meskipun udara kontak langsung dengan produk, umumnya suhu tidak berdampak kritis terhadap mutu produk. Penyetelan suhu dilakukan berdasarkan rasa kenyamanan operator yang berpakaian kerja. Banyak produk berbentuk serbuk yang bersifat hygroskopis dan karena itu memerlukan kelembaban udara yang lebih rendah daripada yang diperlukan untuk kenyamanan operator. Produk atau proses mungkin memerlukan kondisi ruangan yang ketat untuk produksi dan menjaga mutu produk. Misal, apabila sifat higroskopis suatu bahan dapat mengakibatkan peningkatan berat jika terpapar, maka kelembaban lingkungan yaitu berdampak pada berat sediaan.
Penyimpanan produk jadi atau bahan awal menurut persyaratan yang berlaku memerlukan pengendalian dan pemantauan kondisi lingkungan penyimpanan. Umumnya, suhu dan kelembaban ruang penyimpanan dipantau dan dikendalikan berdasarkan persyaratan yang tercantum pada label produk akhir atau bahan awal. Nah, bagi bahan dan produk yang tertutup dan tersegel dalam wadahnya, persyaratan kelembaban biasanya tidak ketat. Kabin tempat pengolahan produk yang membutuhkan kelembaban nismi rendah hendaklah dilengkapi dinding-dinding dan langit-langit yang disegel dengan benar dan dipisahkan dari area berkelembaban lebih tinggi yang bertetanggaan dengan ruang penyangga udara yang sesuai. Adapun komponen yang mengatur kelembaban dari sistem ini adalah heating and cooling coil dan humidifier, di mana heating and cooling coil ini dapat mengatur suhu dalam ruangan sesuai dengan persyaratan ditentukan, juga menghilangkan kelembaban dengan media pendingin. Nah, kalau humidifier ini tidak boleh menjadi sumber kontaminasi, sehingga kita harus menghindari penggunaan evaporatif atomizer, water mist spray, dan menghindari akumulasi dari kondensat. Lalu, kita menggunakan pure steam atau clean steam dan tidak boleh menambahkan bahan kimia ke dalam sistem boiler jika mempunyai efek detrimental ke produk, misalnya penghambat korosi atau agen pengkelat. 3. Tekanan. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Alat pengukur perbedaan tekanan udara, di antaranya digital micromanometer, incline manometer, dan differential pressure gauge. Untuk pengukuran, hendaklah dilakukan di bawah berbagai kondisi operasional untuk mengidentifikasi situasi di mana perbedaan tekanan tidak bisa dipenuhi, dan mungkin saja bisa beresiko terhadap produk. Alat pengatur tekanan udara sangat dibutuhkan di dalam ruang produksi. Hal ini berkaitan dengan kontrol perbedaan tekanan antara ruangan di dalam ruang produksi dengan di koridor. Lebih jauh lagi, alat ini digunakan untuk mengatur tekanan di ruang produksi, koridor, airlock, dan di luar lingkungan ruang produksi. Tujuannya adalah menjaga proses produksi tetap dalam konsistensi mutu yang berkualitas. Hal ini sangat penting karena apabila tekanan udara tidak teratur, maka aliran udara dapat bergerak sekehendak hati sehingga partikel pun dapat masuk ke ruangan produksi atau keluar ruangan produksi. Strategi pengendalian tekanan. Yang pertama, ruang penyangga udara atau airlock. Peran utama ruang penyangga udara adalah memberikan hambatan yang efektif terhadap kontaminasi udara, sehingga mencegah terjadinya kontaminasi silang. Dengan adanya airlock, maka udara akan terkurung dalam suatu ruangan, dan di ruangan tersebut terdapat penghisap udara yang memiliki saringan, sehingga udara yang dihisap dan dibawa keluar gedung telah bersih dari partikel yang berbahaya. Ada 3 jenis pengaturan tekanan ruang penyangga udara. Yang pertama, ruang penyangga udara tipe kaskade, di mana tekanan lebih besar pada salah satu sisi ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sisi yang lainnya. Yang kedua, ruang penyangga udara tipe bubble. Di sini, tekanan yang lebih tinggi itu berada di dalam ruang penyangga udara, sedangkan tekanan yang di sekitarnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, ruang penyangga udara tipe sink, di mana tekanan yang lebih rendah itu berada di dalam ruang penyangga udara, dan tekanan di sekitarnya itu lebih tinggi. Kemudian untuk desain pintu, sebagai strategi yang kedua, pintu diharapkan membuka ke arah ruangan yang memiliki tekanan udara lebih tinggi, sehingga tekanan ruang membantu menahan pintu agar tertutup. Namun, bila pintu membuka ke arah ruangan yang bertekanan lebih rendah, kita bisa menggunakan sistem penutup pintu otomatis yang hendaknya dilengkapi dengan pegas yang cukup kuat untuk menahan pintu tertutup dan mencegah terjadinya perbedaan tekanan yang dapat mendorong pintu hingga terbuka. Persyaratan khusus fasilitas steril. Tekanan ruang untuk fasilitas steril biasanya didesain agar berkaskade, dari area yang mempunyai kelas kebersihan tertinggi ke area yang mempunyai kelas kebersihan paling rendah. Perbedaan tekanan antar ruang kebersihan yang sama adalah kurang lebih 5 Pascal, dan perbedaan tekanan antar ruangan dengan kelas kebersihan yang berbeda, termasuk ruang penyangga udara, didesain antara 10 Pascal dan 15 Pascal saat pintu-pintunya pada posisi tertutup normal. Komponen differential pressure gauge.
Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar. Kemudian, prinsip dari differential pressure gauge ini yaitu mengukur berdasarkan dua tekanan yang berbeda, sehingga pengukuran tidak bisa dilakukan jika tekanannya sama. Untuk mekanismenya, mulanya tekanan akan masuk sehingga menyebabkan diafragma meregang. Pada gambar yaitu P1 dan P2, di mana salah satunya bertekanan tinggi dan lainnya bertekanan rendah. Peregangan tersebut ditransmisikan ke jarum differential pressure gauge, dan jarum tersebut akan bergerak secara berotasi. Angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut adalah hasil dari pengukuran tekanan. Nah, ini adalah gambaran dari mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Partikel kontaminan adalah salah satu tipe dari kontaminan. Kontaminan ini berbentuk partikel yang tersuspensi di udara dengan ukuran beragam dan bersifat non-viable atau tidak terlihat. Contoh partikel kontaminan yaitu ada debu yang bisa berasal dari udara luar, lalu ada metal speck yang berasal dari peralatan, kemudian ada clothing fiber yang berasal dari pakaian operator. Selain itu juga, sumber dari partikel kontaminan bisa berasal dari persediaan air. Perlakuan untuk mengurangi resiko kontaminasi partikel. Partikel yang terbawa udara berasal dari luar difilter oleh HEPA filter. Kontaminasi internal dikendalikan oleh perpindahan sistem udara. Perlakuan lain juga untuk mengurangi resiko yaitu peralatan yang bersentuhan dibersihkan dan disterilkan. Lalu dilakukan sistem pemurnian air dan juga pisahkan area gowning yaitu area di mana operator harus menggunakan APD atau alat pelindung diri dan area degowning. HEPA filter. HEPA filter merupakan salah satu komponen penting dalam sistem HPAC. HEPA adalah kependekan dari High Efficiency Particulate Air atau High Efficiency Particulate Arrestance. HEPA merupakan filter yang dibuat, diuji, dan disertifikasi sehingga sesuai dengan standar Institute of Environmental Science and Technology. HEPA ini berfungsi menyaring udara dari lingkungan agar bersih untuk disalurkan ke dalam area bersih ruang produksi. Dalam sistem HPAC, udara sebelumnya disaring melalui pre-filter, kemudian melewati medium filter, kemudian baru disaring oleh HEPA filter. Penyaringan udara dilakukan secara bertahap agar efektif. Bila langsung disaring HEPA, maka HEPA akan cepat ngeblok dan rusak. AJ Manufacturing presents CritiClean Ultra, a fan-powered laminar flow HEPA filter diffuser for clean room air filtering. Powerful when you need it, CritiClean Ultra features a top flow rate of 1,200 cubic feet per minute. And it's ultra quiet, just 45 decibels at 90 feet per minute of airspeed. With the lowest power consumption in devices of this type, just 62 watts. All of the indicators and controls are easily accessed along the top edge. The airflow speed control, the speed indicator, and on-off switch are visible, along with an LED indicator signaling when a filter change is needed. As the filter becomes dirty and resists airflow, the CritiClean's intelligent controls increase motor speed to maintain the required cubic feet per minute flow. Replacing the filter is a snap. Simply rotate the 6 retainer clips and lift. CritiClean offers a number of options for maximum versatility. Our PAO option makes for easy certification to full HEPA specifications of 0.3 microns. CritiClean Ultra can also multitask as a light fixture. The LED light provides bright, natural lighting. Multiple CritiClean Ultra units can be linked via Cat5 cables and easily controlled from a central location or building automation systems panel, and are adaptable to any size cleanroom, large or small. For greater filtering power, use the ULPA filter,
which filters down to 0.12 microns. CritiClean's standard finishes are satin polished stainless steel or antimicrobial white powder coat. Custom powder coat colors are available. Simply call for a quote. The AJ CritiClean Ultra, a single box that offers the ideal solution for clean room air filtering needs. Pengukuran partikel. Pengukuran partikel udara menggunakan partikel counter. Ada dua macam partikel counter, yaitu partikel counter handheld, yaitu bentuknya lebih kecil, bisa digenggam dengan tangan, dan partikel counter tipe box, yaitu bentuknya lebih besar untuk pengukuran partikel dengan berbagai ukuran partikel dan bisa pengukuran continuous. Misal, suatu industri farmasi mempunyai fasilitas pembuatan tablet kelas E, akan lebih ekonomis bila menggunakan partikel counter yang tipe handheld, karena lebih murah dan tidak perlu pemantauan secara continuous. Partikel counter tipe box biasanya digunakan untuk kelas kebersihan steril, yaitu kelas A, B, C, D, yang memerlukan pengukuran secara continuous. Sebaiknya dipilih partikel counter yang dapat mentransfer data ke komputer sehingga memudahkan dalam pengolahan data. Berikut ini adalah salah satu contoh video mengenai particle counter. Kelas kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat didasarkan pada jumlah maksimum partikulat udara dan jumlah maksimum mikroba udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan. Kelas kebersihan tersebut hendaklah disesuaikan dengan tingkat resiko terhadap produk yang dibuat. Kelas kebersihan ruang untuk pengolahan produk steril dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Kelas A adalah zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan pial terbuka, penyambungan secara aseptis. Lalu kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Selanjutnya kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Jumlah partikel maksimal yang diperbolehkan dibagi menjadi dalam dua kondisi, yaitu kondisi non-operasional dan kondisi operasional. Kondisi non-operasional yaitu kondisi di mana tidak ada operator yang beraktivitas di dalam ruangan, tetapi mesin dalam kondisi beroperasi. Sedangkan kondisi operasional yaitu kondisi di mana ada operator yang sedang bekerja di dalam ruangan dan kondisi mesin dalam beroperasi. Untuk ukuran partikel dibagi menjadi dua, yaitu partikel yang lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer dan lebih dari sama dengan 5 mikrometer. Batas jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada kondisi operasional lebih besar dari non-operasional, karena pada kondisi operasional potensi dihasilkannya partikel lebih banyak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah daftar pustaka referensi yang digunakan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak. Semoga ilmu yang disampaikan